Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kita di segmen Wealth Unshown mereview fenomena di sekitar kita untuk ditelaah lebih dalam. Dan kali ini kita membahas channel YouTube Pak Guru Gembul. Saya mengenal sosok Pak Guru dari seorang guru parenting yang saya follow di Facebook, yaitu Ayah Edi. Ayah Edi mengendorse Pak Guru sebagai sosok yang memiliki pemikiran progresif, penuh inspirasi, dan independen. Sejauh yang saya tahu, background Pak Guru adalah alumnus dari UPI Bandung, guru sejarah di sebuah SMA negeri di Bandung, meskipun dalam satu video beliau menyatakan tidak berniat menjadi PNS dan mengikuti sertifikasi. Di awal kemunculannya, tema yang diangkat banyak berkaitan dengan sejarah, seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan Perang Salibnya, Saifuddin Qutuz dan Baibars yang berhasil bukan hanya menahan invasi dari Mongol, tapi juga mengalahkannya dalam Perang Ain Jalut. Saya sempat kontak beliau melalui WhatsApp untuk menyampaikan apresiasi dan feedback. Sayangnya, ini keresahan saya. Channel ini tidak lagi idealis dengan menawarkan narasi-narasi yang cenderung anti-mainstream. Dalam beberapa bulan terakhir, sering riding the wave, menunggangi isu atau tren yang sedang berkembang dengan memanfaatkan algoritma YouTube dan lebih sering mengupload konten sesuai tren. Semua hal yang viral dikomentari, bahkan untuk bidang yang saya kira kurang dikuasai. 20 Juli lalu, beliau mengangkat video dengan tema sisi lain ilmu ekonomi yang dirahasiakan. Kenapa kurikulum sekolah Indonesia tidak mengajarkan ilmu ekonomi? Silahkan teman-teman simak dan jangan di skip iklannya ya. Paling tidak ada 3 kritik atas konten Pak Guru. Yang pertama, apakah benar motif ilmu pengetahuan adalah ekonomi? Apakah benar sekolah tidak mengajarkan ilmu ekonomi yang sebenarnya? Dan apakah untuk survive, manusia harus mengorbankan pihak lain? Saya ingin menyampaikan disclaimer, saya sama sekali tidak ada masalah dengan Pak Guru. Saya mengapresiasi kerja beliau, baik online maupun offline, dan berharap Pak Guru jauh lebih sukses di masa depan. Di sini saya memberikan kritik atas konten, ide, gagasan, bukan pribadi beliau. Kritik yang pertama, Pak Guru menarasikan motif dari segala ilmu pengetahuan adalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan stok sumber daya yang terbatas. Baik, kita gunakan 2 teori sebagai pembanding. Yang pertama dari Abraham Maslow dengan hierarchy of needs. Maslow menyebut untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan manusia ada tahapan, ada hierarki. Yang pertama, hal-hal yang bersifat fisiologis seperti makan, minum, tidur. Yang kedua, yang berkaitan dengan safety atau keamanan, tentang pekerjaan, tentang memiliki rumah. Oke, ini jelas berkaitan langsung dengan aspek ekonomi. Tapi sebagai makhluk sosial, manusia juga menginginkan love and belonging serta self-esteem. Awalnya manusia ingin merasa terlibat dalam satu komunitas, kemudian
tidak hanya menjadi follower, tapi juga menjadi trendsetter. Dan paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, saya kira di 3 aspek terakhir ini sama sekali tidak terlihat aspek ekonominya. Yang kedua, kita komparasikan dengan konsep The Green Why dari Pak Ari Ginanjar. Ada 3 tingkatan, IQ, EQ, dan SQ. Dan kontras dengan teori Abraham Maslow tadi, The Green Why mendorong kita untuk memulainya dari aspek spiritual dengan memahami meaning and purpose, makna dan tujuan hidup kita. Karena dengan sendirinya itu akan menghasilkan kontribusi yang melahirkan perkembangan, mengembangkan relasi dan cinta, memahamkan eksistensi diri, menyelesaikan tantangan-tantangan, dan mencapai kepastian. So, dari 2 konsep tersebut jelas sekali bahwa ilmu pengetahuan semacam sains maupun filsafat tidak dikembangkan hanya karena motif ekonomi. Nah, selain itu, bagaimana kita bisa menjawab Nabi dan Rasul membawa wahyu Tuhan? Apakah motif ekonomi? Saya kira tidak. Begitu pula para seniman yang melukis, menulis, bermain musik, apakah mereka hanya benar-benar karena materi atau aspek ekonomi tadi? Banyak di antara seniman yang meninggal dalam keadaan miskin dan tidak terkenal. Karyanya baru diapresiasi setelah meninggal. Tapi sewaktu hidupnya, para seniman tadi tetap konsisten berkarya. So, saya kira teman-teman sependapat bahwa motif dari perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya aspek ekonomi. Bahkan dalam banyak hal, para maestro adalah orang-orang yang sedikit sekali memikirkan aspek ekonomi. Kita lanjut yang kedua, Pak Guru menyampaikan narasi, sekolah tidak mengajarkan mindset tentang berekonomi yang benar. Akuntansi hanya mengajarkan berhitung dan sebagainya. Well, saya kira ini tidak tepat. Kebetulan saya sekolah di kejuruan Business and Management, jurusan akuntansi. Saya belajar tentang aktiva dan pasiva. Lalu kalau ini dihubungkan dengan mindset atau lebih spesifik lagi tentang kecerdasan finansial, saya kira saya belajar banyak. Yang pertama, kita bedah mobil ini. Menurut teman-teman, mobil ini aset atau liability? Jawabannya tergantung penggunaannya atau pemanfaatannya. Kalau hanya digunakan untuk berjalan-jalan dan kegiatan konsumtif yang lain, tentunya itu adalah liability. Tapi kalau mobil ini digunakan untuk menghasilkan produksi, maka itu adalah aset karena mengenerate revenue. So, saya kira akan melukai hati para guru, terutama guru ekonomi ya, kalau diklaim bahwa para guru ini belum berhasil membangun kesadaran atau kecerdasan finansial. Yang ketiga, narasi Pak Guru tentang untuk survive, manusia harus mengorbankan sumber daya lain. Misalnya supaya manusia tetap hidup, manusia menumbalkan ternak dan seterusnya. Dalam siklus yang
kalah dimakan oleh yang kuat. Saya khawatir dengan basis konsep ini melegitimasi adanya tirani. Karena berkeyakinan bahwa sesuatu yang wajar, sesuatu yang alamiah, ada yang kuat dan lemah, dan yang kuat merasa berhak untuk mendominasi, saya kira ini kurang tepat. Di zaman ini, di banyak perusahaan, banyak sekali mendorong karyawannya bukan untuk berkompetisi, justru untuk berkolaborasi. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk survive, manusia tidak hanya berkompetisi atau saling memakan, tidak. Justru di masa depan, manusia harus bisa saling berkolaborasi untuk mempertahankan eksistensinya. Dari tiga hal ini, saya mengambil kesimpulan. Problem besarnya ada di konsep manajemen. Nah, di sini saya menawarkan solusi dengan sistem manajemen. Ya, tentunya sistem manajemen ini banyak ya. Ada Lean Six Sigma, ada COPC, ada ISO, dan ISO sendiri memiliki lebih dari 27.000 sistem manajemen. Dan yang saya sajikan ini adalah ISO 9001-2015, sistem manajemen mutu. So, apa yang menarik dari sini? Saat saya memberikan komentar di video Pak Guru, saya tanya standing point-nya Pak Guru, sebetulnya apa sih dengan video ini yang mau dituju? Jawaban Pak Guru adalah untuk membangun awareness. Well, saya merespon. Awareness itu klausul 7.3. Apa isinya? Isinya adalah mewajibkan organisasi memahamkan seluruh SDM yang terlibat atas quality policy atau kebijakan mutu atau komitmen atas visi besar perusahaan atau individu yang dituangkan dalam sasaran mutu atau quality objective atau target atau KPI, Key Performance Indicator. Nah, jadi awareness saja tidak cukup. Kita sedari awal harus menyusun konsep policy dan objektif atau sasarannya dengan mendasarkan pada aspek risiko dan peluang. Nah, di tengah umat, ini banyak sekali risiko dan tentunya ada peluang. Dengan memberikan narasi yang adem, dengan tidak mencela orang lain ya, misalnya para guru, saya kira itu akan lebih menciptakan keharmonisan daripada mengusung ide-ide yang tidak mencapai tujuan atau goals tadi. So, dalam bahasa yang lain, misalnya dari buku Seven Habits atau Eight Habits of Highly Effective People, yang salah satunya adalah begin with the end in mind. Mulailah dari hasil akhir yang mau dicapai. Nah, di sini saya kesulitan menemukan apa motif utama dari Pak Guru dengan membuat konten-konten seperti tadi. Saya kira itu tidak mendekatkan kita pada kesadaran lebih baik menjadi sebagai manusia. Malah
bagi sebagian oknum itu menjadi dasar untuk melakukan pembodohan atau hal lainnya yang negatif. So, saya berharap dengan video ini ada pola konten yang berubah dari Pak Guru, dan saya berharap para audiens di channel Pak Guru juga bisa mencari konten pembanding supaya tetap kritis. Kita sekali lagi tidak membenci orangnya, yang kita kritisi adalah idenya. Tentu tujuannya adalah dalam koridor ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.